Tim media dengan saya tidak baku atur mau video yang seperti apa yang nanti ditampilkan. Dan di dalam persiapan saya khotbah bahkan maupun video klip yang tadi dibuat dan juga lagu-lagu yang tadi dinyanyikan, kami tidak berkoordinasi. Tetapi disitulah kehebatan kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang menyatukan hati dan roh kita semua. Sehingga apa yang akan disampaikan pada hari ini itu relevan banget. Sangat mengena dan klop satu dengan yang lain. Tatkala kita berdoa, tatkala kita minta Tuhan beracara di dalam pekerjaan pelayanan misinya, Dia akan melindungi dan Dia akan bekerja dengan sangat luar biasa karena ini adalah pekerjaannya mengenai kerajaannya. Makanya di dalam pengalaman saya melakukan ini selama 22 tahun lebih, tatkala kita mendoakan orang yang berpelayanan itu sangatlah penting. Paulus sendiri juga doa seperti itu, minta doa jemaatnya. Salah satunya kita lihat adalah di 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 3, Paulus bilang, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Bapak Ibu, tatkala Anda mendoakan pelayan khusus, pelayan Tuhan, pelayan misi, mereka akan terus dilindungi dan dituntun oleh Tuhan langkah demi langkah. Dan juga kita sering mendoakan supaya di ladang misi itu ada banyak pekerja. Setiap jemaat Tuhan pun harus terpanggil untuk melakukan amanat agungnya. Sama seperti Yesus bilang di Matius pasalnya yang ke-9 ayat 37 dan 38. Kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk tuaian itu. Mengirimkan di sini bukan istilahnya dalam tanda kutip, oh ya aku kirim kamu ya, siapa yang akan jadi mission trippers. Minggu depan tolong maju ke depan, nanti kita akan doakan dan kita kirim kamu. Didoakan, Tuhan berkati perjalanan mereka. Mengirim bukan hanya mengirim seperti itu. Arti makna di dalam bahasa aslinya mengirim di situ adalah menendang keluar. Ini gara-gara ada mimbar jadi saya tidak bisa kasih lihat dong. Nanti malam kalau ibadah jam 6 tak kasih lihat no. Bagaimana itu ide supaya Tuhan mengirim pekerjanya itu ditendang keluar. Dan tatkala kita berdoa misi, sama seperti apa sih yang kita doakan? Kita mendoakan agar lebih lagi ilah-ilah zaman sekarang dipatahkan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita adalah melawan roh-roh penguasa di atas. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, Paulus bilang, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Tatkala kita berdoa, kita minta Tuhan yang membuka mata kerohanian orang. Misi adalah medan pertempuran, bukan tempat bermain anak-anak. Mission field is a battleground, not a playground. Ladang misi bukan tempat mainan anak-anak, tetapi medan pertempuran. Kalau di Jawa, tempat main anak-anak itu alasnya empuk-empuk semua. Alasnya itu empuk semua. Jadi kalau anak-anaknya jatuh, itu nggak sakit. Meskipun ada drama sedikit gitu. Tetapi tidak seberapa sakit. Nah kalau anak-anak lari-lari dang di playground lalu jatuh, terkadang mamanya gitu overreact gitu loh. Namanya playground. Ya playground ya mainan toh. Ya mainan ya lari toh. Tapi mama bilang, aduh Niko jangan lari-lari nanti jatuh. Udah giliran jatuh, akan mama so bilang. Loh ma,
kita di playground ini apa dang? Haga itu tempat main anak-anak yang cakep-cakep itu. Lah tapi playground itu dasarnya alasnya itu empuk. Jadi kalau jatuh, ya enggak seberapa parah-parah banget lah. Nah tapi mission field, ladang misi, ladang penginjilan, itu bukan tempat main anak-anak, tetapi pertempuran. Oleh karenanya, pikiran, hati, dan tindakan kita harus di dalam mode waspada, urgent, bukan holiday mode. Di handphone Anda kan ada airplane mode. Melakukan misi dan penginjilan itu bukan holiday mode. Meskipun zaman now ada yang katanya mission trip gitu ya. Mission trip sama dengan holiday mode, sama dengan kuliner mode. Mau pi mana orang misi? Oh mau pi jauh sana di desa sana. Aduh pi jauh. Ya memang namanya misi berat Kalau enggak mau berat ya pergi sana ke Bali. Bukan mission trip, tapi holiday trip. Ladang misi, ladang pertempuran. Oleh karenanya, jadi kalau kita berdoa, itu kita juga harus memiliki hati dan pemikiran dan tindakan yang urgent, penting dan waspada. Karena ini pertarungan, bukan tempat main-main. Kalau di pertarungan berarti kita harus fokus, kita harus waspada. Dan kita harus melepaskan hal-hal yang tidak berhubungan dengan goal akhir. Berbicara mengenai doa, ada dua hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini menjadi dosa besar kita waktu doa. Kita tahu pentingnya doa, tapi kita tidak melakukannya. Yang kedua, kalaupun kita berdoa gitu ya, seringkali ini bisa terjadi karena rutinitas tanpa hubungan intim dengan Tuhan, tanpa adanya rasa urgency, rasa waspada dan aduh ini emergency loh, ini penting loh, ini gawat darurat loh. Masa kita melakukan doa itu lenggang-lenggang kangkung, jalannya itu kayak kura-kura gitu ya. Kalaupun berdoa, berdoanya rutinitas. Mengapa ini bisa terjadi? Doanya itu rutinitas karena satu, keberdosaan kita. Kita ini manusia berdosa, kepengennya itu mau berdosa terus. Kedua, kita ini punya kemanusiaan dan keakuan yang tinggi banget. Sehingga kita ini ada kecenderungan untuk sombong. Sombong yang mana Tuhan aku gak butuh kamu kok. Jadi aku gak usah doa. Sebenarnya dia tidak kemana-mana, jalan di Boulevard, jalan di Samra, jalan di sini bilang, aku sombong loh ya. Aku sombong loh ya. Enggak. Kalau dia bilang begitu nanti mau dimarah oleh hamba Tuhan dan penatua dan majelis. Tetapi tatkala kita tidak berdoa, tatkala kita tidak minta bantuan Tuhan, maka itu sama juga dengan kita ini lebih bisa, lebih pinter, lebih boleh daripada Tuhan sendiri. Jadi kita tidak mau kuasa Tuhan dan kekuatannya beracara. Kita sebenarnya bisa melakukan rutin berdoa, tetapi Tuhan sebenarnya tidak mendengar doa kita loh. So berdoa, mar Tuhan tidak dengar dang. Beneran Pak, beneran. What? Mosok? Mari buka sama-sama handphone suci Anda atau hard copy Alkitab Anda di Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15. Yesaya 1 ayat 15 bilang, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Dosa kerajaan Yehuda dan Israel ini berat banget. Dosa umat pilihan Tuhan ini berat banget. Bahkan di Yesaya pasal 1 ayat 10 dibilang, dengarlah firman Tuhan hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, dan perhatikanlah pengajaran Allah kita hai rakyat manusia Gomora. Mereka ini diilustrasikan kejahatan kan kebobrokan mereka ini seperti orang-orang yang bukan umat pilihan Allah di Sodom dan di Gomora. Dan karena mereka ini sudah tahu yang mana mereka ini pada dasarnya jahat, jadi mencoba untuk mengcover dosa-dosa mereka, umat pilihan Allah ini, dengan ritual keagamaan. Makanya mereka kasih persembahan, mereka kasih juga korban bakaran. Tapi Tuhan Allah Israel, Yahweh bilang kepada umatnya, Yesaya pasal 1 ayat 11. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing-kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang akan menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Tuhan tidak berhenti sampai di situ.
Dia bagele. Stop Jo. Stop apa? Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Enggak usah bawa banyak-banyak korban bakaran, enggak usah persembahanmu, jijik di mataku. Stop bawa itu kalau kau coba mengcover dosa-dosamu hanya dengan itu. Makanya Tuhan bilang, makanya aku tidak mau lagi mendengar doa-doamu. Yesaya 1 ayat 15 saya baca kembali ya. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa. Ini kata yang sama bisa juga saya terjemahkan begini. Apabila kamu mengangkat tanganmu untuk berdoa. Apabila kamu mengangkat tanganmu lebar-lebar untuk berdoa. Banyak catatan di Alkitab berdoa itu tidak seperti ajaran yang dahulu kala saya terima dan mungkin banyak dari Anda terima waktu masih kecil dang. Diajarin di sekolah minggu, jadi hati-hati guru sekolah minggu jangan jadi pengajar sesat. Ayo adik-adik, doa ya orang. Mari tutuplah mata, lipatlah tangan untuk berdoa pada Tuhan. Ayo berdoa, tutup mata, lipat tangan. Niko, Anda tidak berdoa Anda tidak berdoa nanti bawa-bawa Tuhan lagi. Nanti Tuhan marah. Stop Nggak ada di Alkitab dibilang Anda lipat tangan dan tutup mata lalu Tuhan marah. Yang Tuhan marah itu apa? Yang Tuhan marah adalah apabila kamu mengangkat tanganmu besar-besar untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya kembali sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi apa solusinya Pak? Tuhan bilang ke Yesaya pasal 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Clean up, bersihkan dirimu. Tinggalkan perbuatan-perbuatan jahatmu. Sebelum doa, tinggalkan perbuatan-perbuatan jahatmu. Yesaya pasal 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tatkala kita berdoa, terutama untuk misi, kita mau berdoa agar kita ini punya pure heart, hati yang murni, hati yang merindukan selalu, bukan hati yang kepentingan saya saja. Makanya waktu Daud berdosa, di dalam doanya Mazmur pasalnya yang ke-51, dia minta satu rahmat Tuhan, God's mercy. Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah perlanggaranku. Menurut rahmatmu yang besar. Dia minta pure heart, hati yang murni, ayat yang ke-10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Supaya Tuhan, yang ketiga, sukacita di dalam keselamatannya. Bangkitkanlah kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Rahmatmu tercurah, hatiku dibersihkan, dan kegiranganku muncul di dalam Tuhan. Makanya di dalam liturgi kita itu ada yang namanya pengakuan dosa. Di pengakuan dosa itu bukan hanya juga rutinitas ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh kasihan, berapa banyak kita yang sebelum masuk gereja hari Sabtu so teler dan kong hari Minggu pagi setengah teler, kong giliran disuruh ngaku dosa. Oh saya mau mengaku dosa. Setengahnya itu sudah berencana untuk buat dosa lagi setelah ibadah. Oh kan orang kalau mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh maka akan diampuni. Itu abusing, menyalahgunakan anugerah Tuhan. Jangan kita munafik deh ya Bapak bisa sekalian ya. Waduh, sebelum doa itu bejat sekali. Selama doa kata-katanya puisinya aduh indah banget, lantunannya itu di dalam irama yang pas. Sehingga kadang-kadang saya ini bisa berdosa kalau mendengarkan orang yang
lantunannya seperti itu dan terlalu lama dang. Kong kita berpikir kapan ngana mau kelar tuh doa. Karena kita tahu ngana ini habis gini berdosa lagi. Ini hanya rutinitas saja Anda berdoa. Karena kalau Anda tidak berdoa, nanti Anda dimarahin oleh penatua. Kalau kita mau ada bahagia sukacita di dalam kehidupan keselamatan kita, maka tatkala kita berdoa minta ampun sama Tuhan, kita buang kejahatan kita. Makanya nanti kita akan belajar dan melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sih jemaat mula-mula itu berdoa. Bagaimana sih jemaat mula-mula itu mendoakan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bagian yang pertama ini, sebelum kita lanjut, maka Anda dan saya harus hidup kudus. Kejarlah kekudusan, jauhilah dan buanglah yang jahat. Jadi orang Kristen kita tidak bisa lagi hal yang munafik. Perkataan dan perbuatan kita harus matching dengan apa yang kita pelajari di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan berdoa kalau hidup Anda tidak kudus. Jangan berdoa kalau Anda masih jahat di hadapan Tuhan dan tetap terus melakukan dosa. Nggak usah doa. Sebelum kita lanjut, apakah ada dosa yang Anda sedang lakukan dan tidak mau bertobat? Saya mau Anda doa, ngaku dosa dan tinggalkan dosa tersebut. Apakah ada dosa kejahatan yang Anda mesti tinggalkan? Kalaupun Anda bilang ya, Pak, saya tidak berdosa. Ya, dosa keangkuhanmu itu loh. Tadi waktu persiapan ibadah 1, persiapan ibadah 2, dan tadi doa saya, Tuhan, biarlah kerendahan hati saya muncul, bukan keangkuhan saya muncul. Dosa apa yang Anda sedang lakukan sekarang? Yang Anda tidak mau bertobat. Lagu pertama tadi yang kita nyanyikan itu ya. Saya tidak baku atur dang dorang. Anda tanen tahu lagu pertama apa. Mar waktu kita dengar tadi lagu pertama. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa. Ada yang bilang Tuhan yang Maha Suci. Tuhan kita itu kudus, Bapak Ibu sekalian. Kita ngaku dosa kita atau ada kejahatan yang kita masih belum buang. 2 Tawarik 7:14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bagaimana sih jemaat mula-mula berdoa? Jemaat mula-mula berdoa yang pertama, mereka berkumpul di suatu tempat on the regular basis, secara reguler. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 di situ dikatakan ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 mengatakan, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka di satu tempat. Mereka berdoa di satu tempat, on-site. Zaman dulu belum ada online. Salah satu positifnya ada COVID adalah kita semua sekarang mau Zoom. Tahu bah Zoom dang? Zaman dulu disuruh meeting online itu ya tadi mau. Tapi sekarang kita tahu bah Zoom. Jadi Anda ada kesempatan untuk berdoa. Jadi kalau disuruh, sebenarnya gereja banyak bilang, kami himbau hadir di ibadah doa. Nih jemaat datang kok, datang. Saya tidak dibayar ekstra oleh majelis untuk bilang, Pak tolong bilangi jemaat supaya hadir doa. Bukan saya yang bilang, Yesus yang bilang, kalau engkau jemaatku, kalau engkau mau cinta aku, engkau berdoa. Hadir di ibadah doa, hadir di ibadah doa misi. Kalau enggak bisa onsite, online. So tahu toh, bah online, bah Zoom. Kalau enggak tahu, minta ajarin cucunya Anda. Boleh kok, boleh. Doa. Terserah dia mau jam berapa. Seminggu saya doa misi dengan 3 macam orang. Kelompok se-Indonesia, online, Zoom. Yang pertama, jam 4 subuh WIB. Itu konsep subuh di Indonesia yang paling saya tidak suka. Karena kedagingan saya itu maunya saya bangun jam 8. Subuh itu saya tidak suka. Flight subuh. Doa subuh. Jam 4 doa sampai jam 5. Lalu seminggu sekali hari Kamis jam 10 sampai jam 11 Zoom. Lalu hari Kamis pagi jam 7 dengan beberapa bapak-bapak di sekolahan anak saya. Mereka semua sebelum kerja kita doa bareng. Kita bertemu dan kita berdoa. Mereka selalu berdoa. Jemaat mula-mula senantiasa berdoa. Berdoa selalu. Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus.
Yesus. Mereka bertekun dan sehati selalu berdoa. Jadi mungkin usulannya juga, kalau sudah ada banyak percekcokan di dalam tubuh Kristus gereja, sudah saatnya juga mungkin kita harus lebih sering lagi berdoa. Bersatu hati, sepikir, senada. Kita harus berdoa, minta Tuhan yang bantu kita. Selalu berdoa. Jangan percaya dengan tipu muslihat iblis yang sudah meresap di dalam pengajaran kekristenan yang berkata, kan Tuhan so tahu. For apa doa ulang-ulang dang? Itu salah ya. Alkitab bilang, Paulus bilang, berdoalah senantiasa. Jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul juga menunjukkan kepada kita mereka sering berdoa. Jadi hendaklah Anda ini sering berdoa. Kok nggak habis berdoa? Doa apa dang? Apa yang mereka doakan? Terkadang karena rutinitas kita, kata-katanya itu sama dari A, B, dan C. Orang A, orang B, orang C. Di macam-macam situasi, kondisi kok sama-sama juga. Apa sih yang kita doakan? Kalau kita melihat contoh dari jemaat mula-mula, Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Mereka doanya fokus kepada Tuhan. Apa sih yang mereka doakan? Kisah 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Sentral doa mereka bukan kepada kemanusiaan atau keakuan, tetapi kepada Tuhan Yesus, pencipta khalik langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tatkala sebelum kita berdoa itu baiklah kita juga pause sebentar dan tanya, Tuhan, apa yang saya mau doakan? Dan biarlah yang saya mau doakan itu bukan kedaginganku yang muncul. Tatkala kalau kita mendengar utusan Injil yang dianiaya, jangan otomatis doa, Tuhan tolong lepaskanlah dia dari penjara nih. Please Tuhan, dia menderita, Tuhan di penjara. Loh, jangan otomatis itu dulu. Mungkin Tuhan punya maksud lain dia di penjara. Tapi kita tidak bisa langsung asal bunyi dan bilang, oh Tuhan tolong begitu ya. Enggak. Tapi mari kita fokusnya doa kepada Tuhan, dan mungkin Tuhan berikanlah terus keberanian mereka untuk mengabarkan Injil-Mu. Hasilnya dari doa adalah keberanian yang lebih. Pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Pernah gak doa lalu gempar dang? Bukan karena gempa bumi ya. Mereka berdoa penuh dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka ngapain? Mr. Laba-laba, Mr. Laba-laba. Ya ada salah satu action dari dipenuhi Roh Kudus itu Mr. Laba-laba. Tetapi di situ mereka dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Orang Kristen yang panako, Anda tidak ada firman Tuhan. Coba malam-malam lewatin kuburan gitu ya. Aduh, permisi. Lah, di gereja bilang, kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Giliran disuruh lewat kuburan, aduh permisi ya, aduh kita takut deh ngopo ini dan ngopo itu. Aduh, kita tahu kita ini lagi disantet, takut kita dijampi-jampi dang. Teman-teman, saudara-saudari seiman, tatkala kita bertumbuh di dalam firman, itu kita lebih berani. Giliran kita melihat orang yang lebih sedikit aneh gitu daripada kita. Contoh misalnya, beberapa hari lalu saya bertemu dengan teman-teman mantan gangster, tapi sekarang dorang so cinta Yesus. Bahkan dengan keberanian mereka mengkorbankan Yesus di jalan-jalan di kota Manado dan sekitarnya ini. Tato banyak. Hampir saya undang untuk datang ke gereja ini. Kage satpam stop di bawah. Karena dipikirnya mau apa ngoni? Ampa cinta Yesus banget. Kong ada satu tatonya di pipi. Kong tetanya, Pak, itu tato di pipi siapa?
Tapi anak, memang cinta anak banget deh. Tapi mereka semua cinta Yesus. Dan bahkan mewartakan Yesus kepada yang lain. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan tipe Anda, yang rapi-rapi begini dong. Pakai kostum gereja ini dong. Kong ketemu dengan mereka yang tak lain. Tako kita. Kalau enggak tako kong penghakiman. Memang tidak layak orang sorga. Mereka tambah keberanian dan jumlahnya bertambah. Tatkala jemaat mula-mula berdoa menceritakan Injil, jumlahnya bertambah. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tatkala orang dipenuhi Roh Kudus, hidup suci, meninggalkan pelanggaran dan kejahatan-kejahatan, mereka disukai oleh banyak orang. Apakah Anda disukai oleh banyak orang atau orang lari tatkala melihat Anda? Karena Anda ini apa? Biarlah hadir-hadir gereja mar. 1, tukang marah. 2, pesombong sekali. 3, kata-kata kebun binatang keluar semua kalau di luar gereja. 4, ya udah saya tidak usah lanjut. Apakah melalui kehidupan kita disukai oleh banyak orang sehingga orang-orang datang kepada Yesus Kristus atau orang-orang lari dari Yesus Kristus? Kita senantiasa berdoa bersama dengan doa yang fokus dengan Tuhan sehingga dari doa ini kehidupan kita lebih mewartakan keselamatan Tuhan agar makin banyak lagi orang yang datang kepada Tuhan. Menjadikan kita ini rumah doanya Tuhan. Kita udah dipilih nih, jadikan aku rumah doamu Tuhan.